Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi kasyafal kurab wa a'azza man qama'an nufusa wa man sahar. Summa salatu ma'assalami ala nabi khairil anami wa khairi badrin qad zahar. Wal ali wa sahbil ula zafarul mafakhira fakhran intajadu bihi wa bahran wa bar. Wa ba'du. Summa ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ali baitihi wa nakhussu khususan ila walidina wa li jami'i masyayikhina wa masyaikhi masyayikhina khususan ila Syekh Nawawi Tanara Al-Bantani wa usulihim wa furu'ihim wa man intasaba ilaihim syai'un lillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, masih bisa kita melanjutkan kembali pengajian kita, yakni ngaji kitab Tafsir Munir. Kali ini kita akan mengkaji tentang kitab Tafsir Munir surat Al-Baqarah ayat yang ke-200 hingga insya Allah akan kita kaji sampai ayat yang ke-203. Mari kita mulai. Qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra. Faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat faman ta'ajjala fi yawmaini fala itsma 'alaihi wa man ta'akhkhara fala itsma 'alaihi liman ittaqa. Wattaqullaha wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun. Shadaqallahul azim. Insyaallah ayat ini yang akan kita kaji pada pertemuan kita kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kepada kitab tafsirannya. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa fi kitabihi fid daraini amin. Allahumma yassir lana wa la tu'asir alaina ya karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum. Wa kana al-'arabu ba'dal faragi minal hajji yaqifuna bimina bainal masjidi wal jabali fayubalighuna fis sana'i ala abaihim fi dzikri manaqibihim wa fadailihim. Faqala Allah Ta'ala hadil ayah. Sampai situ dulu ya. Kita titik dulu sampai situ, nanti kita lanjutkan. Faidha qadaitum, maka jika qadaitum telah menyelesaikan kalian manasikakum akan ibadah haji kalian, fadhkurullaha, maka sebutlah oleh kalian Allah akan Allah, atau maka ingatlah oleh kalian Allah Allah. Kadzikrikum aba'akum, seperti kalian menyebut aba'akum akan leluhur kalian. Wa kana al-arabu, dan dahulu al-arabu orang-orang Arab, ba'dal faragi minal haji, setelah rampung minal haji daripada pengerjaan haji, yakifuna, mereka wukuf bimina, di kota Mina, bainal masjidi, di antara masjid, wal jabali, dan juga gunung. Fayubaliguna, kemudian mereka menyampaikan fis sana'i, di dalam pujian-pujian, ala abaihim, atas leluhur mereka, fi dzikri manaqibihim, di dalam menyebut manaqibihim. Manaqibihim ini moral-moral yang baik ya, atau
budi pekerti yang baik. Jadi fi dzikri manakibihim, di dalam menyebut manakibihim, etika yang baiknya para abaihim, leluhurnya mereka. Wa fadhailihim, dan keutamaan atau kelebihan-kelebihan mereka. Mereka di sini adalah ala abaihim ya. Jadi mereka menyebut budi pekerti para leluhur mereka, dan juga mereka menyebut kelebihan-kelebihan para leluhur mereka. Faqala Allah Ta'ala hadhil ayata, maka Allah berkata hadhil ayata, dengan ayat ini. Maksudnya ayat ini menjelaskan kepada orang-orang pada masa itu, ketika ayat ini turun, berarti konteksnya ini ditujukan kepada semua orang-orang Arab pada masa tersebut yang ikut melaksanakan haji ketika di mana ayat ini turun. Jadi ketika mereka telah merampungkan ibadah haji, jadi Allah memerintahkan kepada mereka untuk banyak-banyak mengingat atau banyak-banyak menyebut nama Allah. Sebagaimana kalian orang-orang Arab itu menyebut nama-nama leluhur mereka. Jadi dahulu rupanya, kenapa ayat ini bisa turun? Karena dahulu kebiasaannya orang-orang Arab, setelah mereka menunaikan ibadah haji, mereka itu berdiam diri atau wukuf ya di satu tempat yang bernama Mina, yang mereka memilih di kota Mina tersebut antara masjid dan juga antara gunung. Nah kemudian pada masa itu mereka itu seringkali menyebut-nyebut dan memuji para leluhur mereka setelah mereka selesai mengerjakan haji. Disebutlah akhlak-akhlak yang baik daripada para leluhur mereka, dan juga kelebihan-kelebihan dari para leluhur mereka itu. Sehingga oleh Allah diluruskan bahwasanya kalau seandainya kamu setelah selesai melaksanakan ibadah haji, daripada kamu menyebut kebaikan para leluhur kalian atau menyebut atau memuji kelebihan-kelebihan leluhur kalian, lebih baik kalian menyebut nama Allah. Jadi ayat ini konteksnya turun untuk meluruskan kebiasaan-kebiasaan orang-orang Arab di masa lalu, yang mana mereka itu seringkali menyebut nama leluhur mereka atau memuji-muji leluhur-leluhur mereka setelah mereka telah selesai melaksanakan haji. Kemudian dilanjutkan tentang maknanya nih ya. Ini maknanya dari ayat ini. Fal ma'na fa idza faragtum min ibadatikum al muta'alliqati bil haji ka arramaitum jumratal aqabati wa tuftum wastaqrartum bimina fabdzulu juhdakum fis sana'i 'ala Allahi wa dzikri na'maihi kama badzaltum juhdakum fis sana'i 'ala abaikum fil jahiliyah. Fal ma'na, maka adapun maknanya daripada ayat ini, fa iza faragtum, maka jika kalian telah menyelesaikan min ibadatikum, dari ibadahnya kalian, al muta'alliqati bil haji, yang berkaitan dengan ibadah haji, ka'arramaitum, seperti kalian telah melontar jumratul aqabati, akan jumratul aqabah, wa tuftum, dan tawafnya kalian, wastaqrartum, dan menetapnya kalian, bimina, di Mina, fabdzulu juhdakum, maka kerahkanlah oleh kalian juhdakum, akan semangat kalian atau kekuatan kalian, fissana'i, di dalam memuji, 'alallahi, atas Allah, wa dzikri na'maihi, dan menyebut nikmat-nikmatnya Allah, kama badzaltum juhdakum, sebagaimana kalian telah mengerahkan juhdakum, akan kekuatan kalian, fissana'i, di dalam memuji, ala abaikum, terhadap para leluhur kalian, fil jahiliyati, pada masa jahiliyah. Jadi maknanya sekali lagi di sini ditegaskan bahwasanya ketika kalian sudah merampungkan ibadah kalian atau sudah merampungkan segala macam bentuk ibadah-ibadah yang berkaitan di dalam pelaksanaan ibadah haji, seperti kalian sudah selesai melontar jumroh, selesai melaksanakan tawaf,
kemudian selesai wukuf di ya maksudnya menetap di kota Mina, maka lebih baik kalian mengerahkan kekuatan kalian, semangat kalian di dalam memuji Allah, di dalam menyebut-nyebut segala kenikmatan-kenikmatan yang sudah Allah berikan kepada kalian. Sebagaimana dahulu kalian pernah memuji para leluhur kalian setelah kalian merampungkan ibadah haji pada waktu masa jahiliyah. Jadi ini Allah sekali lagi memerintahkan kepada semua orang, jika memang telah tuntas, semua kaum muslimin ya, jika memang sudah tuntas melaksanakan segala ritual ibadah haji, maka lebih baik kita memperbanyak untuk menyebut nama Allah dan menyebut segala nikmat-nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Kemudian au asyadda zikra, atau asyadda zikra dengan zikir yang lebih keras lagi atau dengan zikir yang lebih banyak lagi. Ini masih ada lanjutannya, jadi au asyadda zikra atau yang lebih banyak zikron, maksudnya penyebutannya atau zikirnya. Ai artinya bal aksaro zikron min zikri abaikum. Artinya bal bahkan aksaro, kalau bisa sih lebih banyak zikron penyebutannya, berzikir atau menyebut nama Allah atau mengingat segala nikmat-nikmat Allah, min zikri abaihum daripada mengingat kenikmatan-kenikmatan atau mengingat, bukan kenikmatan ya, mengingat kelebihan-kelebihan dan budi pekerti para leluhur-leluhur kalian. Atau juga bisa dimaknai zikri abaikum di sini maksudnya mengingat atau menyebut kelebihan-kelebihan para leluhur kalian atau memuji para leluhur kalian. Li'anna sifatal kamali, li'anna sifata kamali lillahi ta'ala ghairu mutanahiyatin, karena sesungguhnya sifat kamal milik Allah itu ghairu mutanahiyatin, itu tidak terbatas, itu tidak memiliki batasnya. Jadi kalau bisa bahkan au asyadda dzikra, lebih banyak lagi kalian mengingat Allah, menyebut nama Allah ketimbang kalian ingat atau menyebut-nyebut, memuji-muji para leluhur kalian. Karena apa? Karena sesungguhnya sifat kamal, sifat kesempurnaan Allah, sifat-sifat keindahan Allah itu ghairu mutanahiyah, itu tidak memiliki batasan, tidak terbatas. Sehingga jika kita menulis puji-pujian dengan begitu banyaknya, mengingat-ingat segala nikmat yang sudah Allah berikan misalkan kepada kita, saya kira itu tidak akan pernah bisa tuntas. Bahkan sekalipun lautan itu dijadikan sebagai tinta dan kayu-kayu yang ada di muka bumi yang berasal dari pepohonan-pepohonan itu habis untuk dijadikan sebagai pena agar dia bisa mampu menulis segala nikmat dan karunia Allah, ya pastinya hal itu tidak akan mampu untuk bisa merampungkan semua sifat-sifat kamal, sifat-sifat kesempurnaan Allah atau segala karunia Allah yang Allah berikan kepada kita. Jadi alangkah lebih baiknya kita lebih baik banyak-banyak mengingat, memuji, menyebut-nyebut nama Allah, dan juga mengingat segala kenikmatan dan karunia yang sudah diberikan kepada kita, daripada kita mengingat-ingat kebaikan para leluhur-leluhur kita. Tapi di sini harus kita pahami ya, bukan berarti Allah itu melarang secara secara total untuk tidak mengingat kebaikan para leluhur, bukan. Karena di sini kita harus paham juga bahwasanya kita harus bersyukur juga kepada manusia. Harus bersyukur juga kepada manusia. Bahkan ya masyhur itu
Malam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa orang yang tidak bisa bersyukur kepada manusia, maka dia belum bisa bersyukur kepada Allah. Jadi di sini hanya perintah kepada kita. Allah memerintahkan kepada kita, jangan hanya mengingat-ingat kebaikan para leluhur kalian. Yang itu kebaikannya para leluhur itu terbatas. Sedangkan kalian melupakan untuk mengingat-ingat kebaikan yang sudah Allah berikan kepada kalian. Yang padahal kebaikan yang sudah Allah berikan kepada kalian itu tidak terbatas. Jadi ya kita, selain kita mengingat-ingat kebaikan orang-orang, termasuk juga leluhur kita, orang tua kita, ya kita pun juga harus mengingat-ingat kebaikan Allah. Bahkan harusnya jauh lebih banyak ketimbang kita mengingat kebaikan orang-orang lainnya, atau leluhur, atau juga orang tua kita. Jadi kita harus banyak mengingat kebaikan yang sudah Allah berikan kepada kita, lebih banyak lagi daripada kita mengingat kebaikan orang-orang lainnya, termasuk juga leluhur kita di dalamnya. Tapi ingat ya, sekali lagi ini bukan berarti larangan untuk kita tidak mengingat-ingat kebaikan orang, bukan. Tapi jangan sampai kita banyak mengingat kebaikan orang sedangkan kita melupakan kebaikan Allah yang begitu besarnya. Padahal kebaikan orang itu kan terbatas, dan juga kadang-kadang orang itu berbuat baik kepada kita mungkin saja memiliki motivasi yang lain. Tapi kalau Allah sudah memberikan kebaikannya kepada kita, karunia-Nya kepada kita, ya pastinya sudah tidak ada motivasi lain selain memang itu karena Rahman dan Rahimnya Allah yang memang Allah berikan kepada semua hambanya selama ada di dunia. Kemudian kita lanjutkan, faminan nasi, maka sebagian daripada an-nasi manusia, ail musyrikina, artinya orang-orang musyrikin, awil mu'minina, atau orang-orang mukminin, mayyakulu, ada orang yang berkata, fil mauqafi, di tempat wukufnya, mereka berkata, Rabbana atina, ay a'tina fid dunya ibilan wa baqaran wa ghanaman wa abidan au ima'an wa malan. Rabbana, wahai Tuhan kami, atina, semoga Engkau berikan atau anugerahkan kepada kami, ay a'tina, artinya semoga Engkau anugerahkan kepada kami, fid dunya, di dunia, ibilan, anugerahkan onta, wa baqaran, kemudian juga sapi, wa ghanaman, dan juga kambing, domba, wa abidan, dan juga hamba sahaya, budak, au imaan, atau amat, budak perempuan, wa malan, dan juga harta benda, wa malahu fil akhirati min khalaqin, wa malahu, dan tidak ada lahu baginya si iman, fil akhirati, di negeri akhirat, min kholakin, daripada bagian, ay min nasibin fil jannati bihajjihi, artinya min nasibin, daripada bagian, fil jannati, di surga, bihajjihi, dengan sebab hajinya dia. Kata Allah, sebagian manusia ada yang berkata di tempat wukufnya, mereka berkata atau berdoa, di sini maknanya, Rabbana atina fid dunya, wahai Tuhan kami, berikanlah kebaikan kepada kami di dunia ini. Nah, kebaikannya itu mereka mengharapkan adalah ya, minta onta, minta sapi, minta domba, minta seorang hamba sahaya, budak, dan juga harta benda yang lainnya. Tetapi mereka itu tidak minta kebaikan untuk akhirat. Maka akhirnya wa malahu fil akhirati min khalaqin, maka tidak ada bagian dia kebaikan nanti yang bisa diberikan di surga dengan sebab hajinya itu. Jadi ada orang yang cuman minta itu kebaikan di dunia saja. Ini yang Allah gak suka. Jadi kalau kita ingin meminta kebaikan, jangan hanya sampai berhenti di dunia, tetapi kita pun juga butuh kebaikan di akhirat. Maka jangan sampai berhenti Rabbana atina fid dunya. Nanti khawatir wa malahu fil akhirati min khalaq. Kita enggak dapat kebaikan
atau bagian kebaikan nanti di surga atau di akhirat nanti. Maka di sini dilanjutkan, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah. Wa minhum, dan sebagian daripada mereka, annas, orang-orang, may yaqulu, ada orang yang berkata, rabbana atina fid dunya hasanatan. Rabbana, wahai Tuhan kami, atina, semoga Engkau anugerahkan kepada kami, fid dunya, di dunia, hasanatan, akan kebaikan. Ai ilman, artinya ilmu atau pengetahuan, wa ibadatan, dan juga ibadah, wa ismatan, dan penjagaan, minadz dzunubi, daripada dosa-dosa, wa syahadatan, dan juga syahadah. Syahadah ini artinya mati syahid ya, kesyahidan. Wa ghanimatan, dan juga ghanimah, harta rampasan ya, harta jarahan. Wa sihatan, dan juga kesehatan. Wa kifafan, dan juga kecukupan, atau bisa juga wa kafafan ini ya, dan juga kecukupan. Wa taufiqan, dan juga taufik lil khairi, kepada kebaikan. Wa fil akhirati hasanatan, dan di akhirat hasanatan, minta juga akan kebaikan. Ai jannatan, artinya surga, wa na'imaha, dan juga kenikmatan-kenikmatannya surga. Wa qina adzaban nari, wa qina, dan jagalah kami, adzaban nari, daripada siksa neraka, atau lindungilah kami, adzaban nari, daripada siksa neraka. Ai idfa annal azaba, artinya idfa, semoga Engkau menjauhkan atau ya menolak, anna, daripada kami, al azaba, akan azab atau siksaan. Nah, kalau tadi ada orang yang hanya meminta kebaikan untuk di dunianya saja, ada juga ternyata kata Allah itu orang yang di tempat wukufnya itu meminta sesuatu yang lebih lengkap, yaitu orang yang meminta Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi mereka minta kebaikan di dunia ini, seperti kebaikan di dunia itu apa? Ilmu pengetahuan, diberikan juga hidayah untuk bisa beribadah, kemudian kebaikan untuk bisa terjaganya diri daripada dosa, kebaikan mati syahid, kebaikan di dunia itu apalagi ya, kesehatan badan, kecukupan, dan satu lagi yang paling penting, taufik lil khairi. Jadi supaya mendapatkan kita itu petunjuk untuk bisa melakukan kebaikan. Ini juga bagian daripada rezeki. Ada orang yang hanya memandang rezeki itu ya cuma sekedar kesehatan badan, kemudian juga sekedar harta benda yang dia miliki, padahal dia nggak sadar sujudnya dia, ibadahnya dia, sholatnya dia, puasanya dia. Dan dia mau puasa, dia mau sholat, kemudian dia mau berzikir, itu pun juga sebenarnya bagian rezeki yang sudah Allah anugerahkan untuk dia. Betapa kita selalu sering salah faham bahwasanya yang dimaksud rezeki itu ya hanya sekedar harta benda saja, tapi kita sering nggak sadar bahwasanya diberikan nikmat sujud itu juga sebenarnya adalah rezeki, karena nggak semua orang diberikan kemuliaan untuk diberikan petunjuk untuk bisa sujud, diberikan petunjuk untuk bisa sholat. Maka itu pun juga harus kita syukuri, dan itu adalah bagian daripada kebaikan dunia. Dan ditambah lagi nanti wafil akhirati hasanah, minta juga kebaikan di akhirat. Kebaikan di akhiratnya itu adalah berupa surga dan kenikmatannya. Dan lebih lengkap lagi waqina adzabannar. Selanjutnya supaya minta ditujukan supaya kita ini terhindar daripada siksanya api neraka. Jadi jangan hanya orang itu meminta kebaikan di dunia saja. Allah tidak suka kalau ada orang yang hanya meminta untuk kebaikan di dunia saja. Jadi tambahkan kebaikan itu, minta kebaikan itu dengan tambahan supaya kita minta baik di dunia, ditambah lagi dengan minta baik di akhirat. Jadi jangan hanya sampai kita terfokus ya, mentang-mentang hidup di dunia ini dalam keadaan sulit. Nah, kita fokusnya hanya minta supaya kebaikan itu di dunia saja ya. Jangan, Allah itu nggak terlalu menyenangi permintaan yang seperti ini.
Maka di sini dilanjutkan ulaika, adapun mereka itu, ay ahlu hadhis sifati, artinya orang-orang yang memiliki sifat ini, lahum nasibun, itu bagi mereka nasibun, terdapat ada bagian, ay hadzun, artinya bagian, wafirun, yang sempurna, fil jannati, di surga, mimma kasabu, dari apa yang telah mereka lakukan, ay min hajjihim, artinya daripada hajinya mereka, wallahu sari'ul hisabi, dan adapun Allah sari'ul hisabi, itu zat yang sangat cepat, al hisabi, perhitungannya, ay sari'ul qabuli li du'ai ibadihi wal ijabati lahum, ay artinya sari'ul qabuli, sangat cepat, al qabuli, penerimaannya, li du'ai ibadihi, terhadap doa-doa para hambanya, wal ijabati, dan mengkabulkan lahum, terhadap mereka, wa alimun bi jumlati su'alatis sa'ilin, wa alimun, dan zat yang maha tahu, bi jumlati, dengan keseluruhan, su'alatis sa'ilina, permintaan-permintaan as-sa'ilina, dari orang-orang yang meminta. Nah, mereka ini orang yang meminta kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat adalah orang-orang yang nantinya akan mendapatkan bagian yang sempurna nanti di surga, dengan sebabnya mereka sudah melakukan ibadah haji ini. Jadi dalam ibadah haji, harapannya itu jangan hanya supaya nanti ketika kita di sana kemudian kita berdoa hanya untuk mendapatkan kebaikan dunia saja. Sekali lagi jangan, sehingga ketika kita berhaji minta jugalah doa-doa supaya kita mendapatkan kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat. Karena kata Allah, orang-orang yang permintaannya seperti ini adalah orang-orang yang nanti akan mendapatkan bagian yang sempurna di surga nanti. Wadhkurullaha ay bitakbiri wat tahlili wat tamjidi fi ayyamin ma'dudatin ay fi ayyamit tasyrikis salasati. Wadhkurullaha, dan berzikirlah kalian atau dan menyebutlah kalian Allah, akan nama Allah. Ai bitakbiri, artinya dengan melakukan takbir, wat tahlili, dan juga tahlil, wat tamjidi, dan juga tamyij, yang artinya itu mengagungkan, fi ayyamin ma'dudatin, pada hari-hari yang telah terbilang, maksudnya yang telah ditentukan. Ai fi ayyamit tasyrikis salasati, artinya pada hari-hari tasyrik yang 3. Jadi kata Allah di sini, sebutlah oleh kalian atau berzikirlah kalian dengan menyebut nama Allah, bitakbiri, dengan melakukan membaca takbir, Allahu Akbar, kemudian juga dengan membaca tahlil, la ilaha illallah, tamjid, pengagungan pada hari-hari yang sudah ditentukan. Maksudnya ayyamin ma'dudatin di sini adalah hari raya tasyrik, atau setelah ba'da yaumin nahr, atau ba'da yaumi idil adha. Jadi kita juga diperintahkan oleh Allah setelah menyelesaikan ibadah haji kita, maka diperintahkan untuk banyak-banyak menyebut nama Allah, berzikir nama Allah pada hari-hari yang sudah ditentukan. Maksudnya adalah hari-hari tasyrik yang 3 hari itu, 11, 12, 13. Faman ta'ajjala, maka siapa saja ta'ajjala yang apa makna tajali? Terburu-buru ya. Ta'ajjala yang terburu-buru, biruju'ihi ila ahlihi, dengan kembalinya dia ila ahlihi, kepada keluarganya, fi yaumaini, pada 2 hari, atau pada 2 hari, ba'da yaumin nahri, setelah hari nahar, atau setelah hari nahar, fala isma alaihi, maka tidak ada dosa alaihi, atasnya si iman, bitajilihi, dengan terburu-burunya ia. Wa man ta'akhara, dan siapa saja ta'akhara yang menunda atau mengakhirkan ya si iman, ilal yaumis salisi, kepada atau hingga sampai hari yang ketiga, hatta rama fihi qabla zawali au ba'dahu,
hingga dia roma melontar jumroh fihi di dalamnya yaumis salis qabla zawali sebelum waktu zawal au ba'dahu atau sesudah waktu zawal fala isma alaihi maka tidak ada dosa atasnya si iman bita'akhurihi dengan sebab mentakhirkannya dia fahum maka adapun mereka itu mukhayyaruna fi dzalika itu orang-orang yang diberikan hak pilih fi dzalika pada hal yang demikian itu. Maksudnya pada hal yang demikian itu mau pulang di hari yang kedua setelah Yaumun Nahr atau pulang pada hari yang ketiga setelah Yaumun Nahr, silahkan, tidak ada dosa, tidak ada dikatakan pelanggaran di sana. Jadi silahkan dibebaskan untuk memilih mau pulang setelah atau pada hari yang kedua setelah melaksanakan hari raya Idul Adha atau Yaumun Nahr atau pada hari yang ketiga setelah Yaumun Nahr, maka tidak ada dosa, tidak ada pelanggaran yang telah dilakukan jika seseorang memilih untuk pulang di hari kedua setelah Yaumun Nahr atau di hari ketiga setelah Yaumun Nahr. Kemudian liman ittaqo, ini tadi harusnya dilanjutkan ya, bagi orang-orang ittaqo yang telah kalau ittaqo di sini maksud bertakwa. Nah, takwanya di sini adalah bagi orang-orang yang telah menjaga diri. Artinya wa nafyul ismi liman ittaqallaha fi hajjihi li'annahu al-mutasyaffi'u bi hajjihi duna man siwahu ini ya. Artinya wa nafyul ismi peniadaannya dosa liman ittaqallaha liman bagi orang yang ittaqa yang bertakwa atau menjaga diri atau bertakwa ya, orang yang bertakwa Allah kepada Allah fi hajjihi di dalam hajinya li'annahu karena sesungguhnya orang yang liman ittaqa itu tadi al mutasyafi'u itu adalah orang-orang yang mutasyafi, orang-orang yang meminta pertolongan bi hajjihi dengan hajinya duna man siwahu bukan kepada orang yang selainnya. Jadi bukan kepada orang yang selainnya. Siwahu di sini selainnya maksudnya selainnya si liman ittaqo. Jadi maksudnya tidak ada dosa ini bagi orang yang memang telah menjaga dirinya daripada melakukan pelanggaran-pelanggaran di dalam melaksanakan hajinya. Jadi orang yang menjaga diri dan berusaha untuk tidak melakukan suatu pelanggaran ketika dia sedang melaksanakan ibadah haji. Wattaqullaha dan bertakwalah kalian atau takutlah kalian Allah kepada Allah. Ay ihdzarul ikhlala bima dzukira minal ahkami. Takutlah kalian al-ikhlala daripada mencela bima dzukira minal ahkami dari apa yang telah disebutkan minal ahkami yakni daripada hukum-hukum. Wa'lamu dan ketahuilah oleh kalian annakum ilaihi tuhsyaruna, annakum akan sesungguhnya kalian ilaihi kepadanya Allah tuhsyaruna kalian itu semua akan dikumpulkan. Ailil jazai ala a'malikum ba'dal ba'thi. Artinya dikumpulkan untuk diberikan balasan ala a'malikum atas amal-amal kalian ba'dal ba'thi setelah kebangkitan. Jadi nanti kita harus yakini bahwasanya kita ini semua nanti akan dibangkitkan kembali oleh Allah. Dan itu sesuatu hal yang sangat mudah bagi Allah. Membangkitkan tulang belulang yang sudah hancur atau mungkin yang sudah berubah menjadi partikel-partikel tanah yang sudah menyatu dengan bumi, itu bisa saja bagi Allah itu membangkitkan kembali hancuran-hancuran tulang belulang yang mungkin sudah menjadi tanah atau sudah terurai menjadi zat-zat yang lain, akan dibangkitkan lagi, disatukan lagi tulang belulang kita, daging-daging kita,
semua akan diwujudkan kembali sebagaimana layaknya kita hidup dulu pernah di dunia. Sehingga nanti kita semua akan dibangkitkan oleh Allah untuk dimintai pertanggungjawaban terhadap amal-amal perbuatan yang sudah kita lakukan. Kalau amal perbuatan kita baik, ya insya Allah kita akan mendapatkan kebaikan. Tapi jika amal perbuatan kita buruk, ya pastinya itu pun juga ada konsekuensi, ya ada balasan yang setimpal juga untuk kita. Nah, mungkin ini yang bisa dapat saya sampaikan, ya mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.